Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama kami di cerita horor story ya. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita teror pocong hitam tamat ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke? Semua barang yang masih di luaran segera dibawa masuk ke dalam. Belum sampai di situ, ketika usia kehamilan Lily membesar, dia seringkali terkena sawan. Ini membuktikan si pocong belum menyerah sampai di situ. Kadang di tengah malam Lily berteriak kesakitan, kakinya bengkak. Lily sedang ditahan oleh si brengsek itu, ucap Mak Sri. Terus bagaimana, Mak? Tanya Bram. Mak Sri punya kenalan dari desa sebelah, seperti Kiai. Mak Sri meminta Kiai itu untuk menyelamatkan Lily terlebih dahulu. Jika tidak, maka nyawa dan jabang bayinya tidak akan selamat. Tangan dan kaki Lily sedang dipaku, jadi usahakan jangan memegang kedua tangan dan kakinya, pasti kesakitan. Yang hanya bisa dilakukan adalah mencari pelakunya, ucap Kiai itu. Untuk mencari pelakunya, setiap warga harus membaca Al-Quran. Dan ketika malam tiba, semua barang-barang harus dimasukkan ke dalam. Kata Kiai itu, pocong ireng hanya mengganggu satu korbannya untuk ditumbalkan. Jika gagal, dia akan mengambil tuannya. Itulah perjanjiannya. Ditambah bambu kuning, mau besar atau kecil, katanya untuk mencegah pocong itu masuk dan mengganggu warga. Kiai itu meminta ruang khusus untuk menyerang balik tuannya. Katanya, jika pocong ireng itu berkeliaran, posisi tuannya akan lemah. Ditempatkannya Kiai itu di ruangan penyimpan bahan makanan. Ciri-ciri pocong itu adalah datang dengan gemuruh suara angin, bau busuk, mayat, ketukan pintu. Benar saja, pocong itu masih mengetuk bagian belakang rumah Lily. Mak Sri menyarankan agar Bram fokus menjaga Lily, sedangkan Mak Sri menuju ruangan Kiai itu sedang bersiap menyerang tuan dari pocong ireng itu. Sudah datang, ucap Mak Sri dari bibir pintu ruangan itu. Suara ketukan pintu terdengar jelas ditambah dengan suara gemuruh angin. Lily berteriak kesakitan. Mak Sri panik tak karuan. Jangan dipegang kaki sama tangannya, lepaskan, teriak yaitu pada Mak Sri. Bram, lepaskan, teriak Mak Sri. Bram langsung melepaskan tangannya. Telat sebentar, anakmu bisa mati, ucap Kiai itu. Terus gimana? Tanya Mak Sri. Diam dulu, tuannya sebentar lagi ketahuan. Mak Sri tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menunggu waktu yang tepat untuk membantu Kiai itu. Suara itu lambat laun menghilang bersamaan dengan gemuruh angin. Sudah selesai, ucap Kiai itu. Maksudnya gimana? Tanya Mak Sri. Kiai itu keluar dari ruangan tempat dia bermeditasi. Mak Sri menyuruhnya menuju ruang tamu untuk menjelaskan. Sri, jangan sampai kau buka pintu belakang jika matahari telah tenggelam. Sudah jebol, cari bambu kuning untuk menahan, jelas Kiai itu. Lily bagaimana? Tanya Mak Sri. Bakal sembuh, jawab Kiai itu. Pocong itu bentuk pesugihan yang mengambil jabang bayi. Perhatikan juga suaminya, jangan sampai sering keluar malam. Lily sudah tercium bau mayat oleh pocong itu. Dia akan segera diincar. Selipkan cemiti di kantong depan, jelas Kiai itu. Tuannya bagaimana? Tanya Mak Sri. Bakal ketahuan sendiri, ucap Kiai itu. Beberapa hari kemudian warga dikejutkan penemuan pocong ireng di perkebunan. Namun dia tidak menyentuh sedikit pun tanah dari desa yang telah terpagar bambu kuning. Pocong ireng itu tidak bisa masuk ke dalam pemukiman warga. Hingga perjanjian awal yang disebutkan, jika gagal memberi tumbal, maka keluarganya yang akan terambil. Satu persatu keluarga dari tuan yang melakukan pesugihan pocong ireng itu meninggal. Awalnya dia jatuh miskin, lalu lambat laun dia meninggal dengan tidak baik. Diketahui
Pelaku telah lama melakukan praktek ini dan mengorbankan 3 orang anaknya. Satu sebagai syarat ketika pertama kali melakukan perjanjian, 2 lainnya berangsur-angsur sesuai keadaan. Oke ya, itu tadi cerita dari teror pocong hitam. Tamat ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke.